satu Ternate dan juga secara umum di Kabupaten Serang bagian Barat. Dengan demikian sekali lagi saya berharap bahwa kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan ini juga menjadi satu motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk apa? Pada kesempatan-kesempatan berikutnya bisa juga menggabungkan diri untuk menjadi calon guru penggerak, sehingga banyak guru yang akan menjadi motor penggerak yang akan menggerakkan seluruh warga sekolah supaya kita sama-sama lebih berkembang. Mungkin itu arahan SMA Negeri Negara itu merupakan TGP angkatan yang ke-10. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya ingin mengucapkan kata salam guru hebat, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerak. Nah Bapak Ibu, konsep inti budaya positif di siang hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan kelima motivasi perilaku manusia, dan yang keenam adalah posisi kontrol guru, dan ketujuh keyakinan keras, yang terakhir adalah segitiga restitusi yang dipilih. Nah, yang dipilih tersebut itu teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi murid itu merasa bahwa dia itu dikontrol. Nah, kemudian Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau paradigma yang telah lama itu posisi kontrol kita itu mereka beranggapan bahwa kita itu dikontrol oleh guru, sehingga mereka merasa tertekan. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar itu adalah berkebinekaan global. Itu adalah profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama itu stimulus respon. Stimulus respon itu pertama ada realitas atau kebutuhan kita itu semua sama. Itu stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Dan ini sudah ada kata perbedaannya, yaitu stimulus respon itu kebutuhan kita sama, sedangkan yang teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang itu kita melihat hal yang sama itu ada pada stimulus respon. Sedangkan yang pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran. Jadi setiap orang itu dia berbeda-beda. Dia punya gambaran, dia berbeda. Kemudian bersama dan memiliki motivasi instrik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Motivasi instrik berarti motivasi dari dalam diri sendiri, dari dalam yang ada pada diri siswa tersebut. Lanjut Pak. Nah, kemudian bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut? Dari kata disiplin positif yang kita bangun tadi, tujuan utamanya adalah membentuk anak Indonesia ini, anak-anak kita ini, untuk berprofil belajar Pancasila. Yang pertama tadi profil belajar Pancasila sudah saya sebutkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kita harus tanamkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua itu mandiri. Jadi peserta didik ini juga dia harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang berikut benaran kritis. Berarti kan namanya benaran kritis, dia punya harus berpikir secara kritis. Bagaimana dia bisa memecahkan suatu masalah dalam suatu pembelajaran. Atau apa? Yang berikut kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu pertama, bertahan hidup. Benar ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Caranya bagaimana? Dengan kita makan, minum, itu adalah merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan kasih sayang, dan kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia ketiga itu sangat penting, adalah kebebasan, karena kita tidak mau ditekan atau diatur orang lain. Kita membutuhkan kebebasan untuk berpendapat dan memberikan pendapat. Kemudian yang berikut, bagaimana cara kita untuk mencari
kepentingan yang kita punya atau kita temui. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya Bapak Ibu, kita menghindari yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan pada diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kita segala kegiatan perbuatan itu pasti ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Entah itu berupa pujian ataupun berupa hadiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Sekali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Konsekuensi. Kenapa alasannya konsekuensi? Karena dia sering terlambat. Kalau dia terlambat, dikasih hukumannya mencatat 100 kali. Konsekuensi dari terlambat itu. Hukuman atau konsekuensi? Nah, itu Hukuman. ini hukuman. Ya, berarti ada hukuman ya. Kita sepakat ini hukuman ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Karena terlambat hadir di sekolah. konsekuensi. Dia mendapat hukuman, karena dia terlambat maka dia masuk berlari lapangan baris 2 kali terlambat. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi karena tidak menggunakan masker. Boleh, lanjut nanti. Berikutnya lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman. Boleh Pak, lanjut. Lihat jawabannya Pak. Nah, yang pertama ini adalah hukuman. Yang kedua adalah hukuman. Dan yang ketiga konsekuensi. Keempat itu juga hukuman karena dia diminta untuk push up. Berarti kan hukuman yang didapat. Kemudian membersihkan tumpahan itu juga konsekuensi. Yang terakhir itu adalah hukuman karena dia berkelanjutan. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian yang konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sedangkan institusi proses penciptaan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Dan kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Nah, apa itu restitusi? Tadi kalau kita sudah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsom dosen di tahun 1996. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang ada pada kita selaku guru. Yaitu yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, saya langsung memberi hukuman, langsung menghardik, langsung menunjuk-nunjuk, langsung membentak. Itu adalah posisi penghukum. Hukumannya itu berupa fisik, pompa, lari itu berupa fisik. Dampaknya itu murid menjadi pendendam atau tidak menyukai guru mata pelajaran yang diambil. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini membuat rasa bersalah, suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan. Kamu ini bikin saya kecewa, saya tidak suka kamu, saya marah sama kamu bikin saya jengkel. Nah, lembut, tapi kadang-kadang bisa menyalahkan murid. Kemudian guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Dampak posisi membuat bersalah ini yaitu membuat guru
dia menghindar dari lingkungan. Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut kita sedikit dulu mungkin Bapak Ibu supaya ada semangat. Jangan mengantuk karena sudah siap. Ya, boleh Bapak Ibu silakan berdiri. Buka tutup, tangan kiri nggak bengkok. Buka tutup, tangan di bahu bengkok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung, sambil tertawa. Digulung, sambil menangis. Digulung, sambil teriak. Digulung, jadi apa tuh? Cepat tadi. Oke, siap. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di kiri yang bengkok. Buka tutup, tangan di bahu bengkok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung, sambil tertawa. Digulung, sambil menangis. Digulung, sambil teriak. Jadi apa tuh? Posisi teman ini suara guru akan ramah. Nah, saya sudah contohkan. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Posisi teman murid akan tergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Dampaknya juga sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, karena dia merasa guru adalah teman dia. Kadang-kadang dia tidak menghargai guru tersebut. Kemudian lanjut. Nah, yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau itu pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dipilih. Dia akan menghitung konsekuensi apa yang akan dia buat. Dia tidak, saya dikasih konsekuensi. Nah, itu adalah dampak dari posisi pemantau. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer ini yang menurut saya harus kita terapkan, yaitu suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru memimpin murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Tadi sudah saya kasih contoh, menanyakan solusi apa yang murid akan memberikan kepada guru sehingga tidak akan mengulangi perbuatan kesalahan yang sama. Ini ada pada posisi manajer. Dampaknya itu murid menjadi mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ini bagus kalau menurut saya Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang harus kita terapkan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran di kelas kita juga harus menerapkan keyakinan sekolah. Jadi ada peraturan-peraturan sekolah yang harus disepakati antara guru, siswa, dan orang tua. Ini merupakan keyakinan sekolah. Lanjut Pak. Nah, dari semua itu kita masuk pada yang terakhir yaitu restitusi atau sertifikat restitusi. Juga kesalahan-kesalahannya. Itu adalah masuk pada syarikat bebas. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, itu yang terakhir kita menanyakan dia kira-kira apa yang bisa kamu kasih solusi ke ibu untuk kedepannya tidak lagi tidur di dalam kelas, sehingga dia bisa memecahkan masalah. Dia memberikan solusi. Apa ini yang ada kalimat-kalimat yang ada di layar. Kemudian terakhir itu kita meminta mereka untuk mencari solusi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, sisi 1 menstabilkan identitas ini yang tadi saya sudah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, dia
Dari ini adalah sisi untuk menstabilkan identitas. Ada beberapa pertanyaan yang kita harus berikan kepada siswa apabila dia melakukan kesalahan atau kasus yang dia buat. Yang pertama, membuat kesalahan itu suatu yang wajar. Respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Contohnya, ajukan pernyataan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari hari ini. Kemudian atau yang kedua, kamu bukan lalu telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita buat pertanyaan seperti ini. Sebagai keluarga atau sebagai di keluarga atau di kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu pertanyaan kalau kita membuat kesepakatan yang ada di kelas atau di kelas. Menyalurkan dampak positif bagi anak-anak kita sehingga kita lagi bukan menjadi posisi kontrol guru sebagai penghukum ataupun membuat rasa bersalah, kita bisa menjadi pemantau atau yang lebih bagus sebagai posisi kontrol manager. Demikian Bapak Ibu dari saya, terima kasih, salam bahagia, selamat siang dan